Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Ahmad Khairuddin, nomor induk mahasiswa 23811311095. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hakikat perencanaan pembelajaran. Latar belakang saya memilih topik perencanaan pembelajaran adalah suatu kebutuhan esensial untuk menciptakan proses pendidikan yang terstruktur, bertujuan, efisien, dan berkualitas, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan perencanaan pembelajaran yang begitu stabil dan terencana dengan benar. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan secara rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada. Karakteristik perencanaan pembelajaran ada tiga macam. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan pertimbangan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh di samping disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Karakteristik yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. Yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Peranan pembelajaran, perencanaan pembelajaran berperan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Dengan perkataan lain, perencanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respons siswa dalam proses pembelajaran sesungguhnya. Pentingnya perencanaan pembelajaran juga dilakukan karena memiliki arti penting sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengganti keberhasilan yang diperoleh secara untung-untungan. Yang kedua, sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan masalah. Yang ketiga, yaitu untuk memanfaatkan sumber belajar secara efektif. Manfaat perencanaan pembelajaran. Beberapa manfaat untuk perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar yaitu pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur siswa. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang terakhir, yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Kesimpulan dari perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan rasional untuk mencapai tujuan belajar, memanfaatkan semua potensi dan sumber daya. Ini adalah hasil pemikiran terstruktur untuk mengubah perilaku siswa
melalui serangkaian kegiatan terencana, berperan sebagai skenario dan aturan fleksibel. Perencanaan ini penting untuk menghindari hasil untung-untungan, memecahkan masalah, dan memanfaatkan sumber daya efektif, sehingga pedoman kerja yang menghemat waktu dan biaya demi pelajaran yang terarah dan berkualitas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, tutur kata yang tidak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.